Tak ada yang benar-benar memperhatikan Raffi. Santri kurus, pendiam, lamban mengaji, dan selalu duduk di sudut paling belakang. Suaranya nyaris tak terdengar saat talaki, gerakannya canggung ketika ikut ronda malam, dan tubuhnya sering gemetar saat disuruh membaca ayat tertentu yang dianggap berat oleh para santri senior. Di pesantren Al-Mahrusyah, ia adalah simbol kelemahan. Anak baru yang selalu dijadikan bahan ejekan. Raffi, hafalan juz amma saja tersendat, bagaimana mau jadi ustaz? Lemah begitu, disuruh adzan saja suaranya kalah sama angin. Ejekan seperti itu sudah menjadi rutinitas. Namun Raffi tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis, lalu kembali membaca wirid yang tak pernah diketahui orang lain. Wirid yang bahkan tidak ada di kitab manapun di pesantren itu. Kiai Mahrus, pimpinan pesantren yang sudah sepuh, sebenarnya sejak awal merasa ada yang ganjil dari anak itu. Tatapan matanya terlalu dalam untuk seorang remaja. Langkah kakinya terlalu ringan, seolah ia tidak sepenuhnya menginjak tanah. Dan ada sesuatu pada cara ia membaca doa, pelafalan yang asing, kadang seperti bahasa Jawa kuno, kadang mirip logat pesantren pesisir era Wali Songo. Tapi Kiai Mahrus diam saja. Ia menunggu waktu, hingga malam Jumat Kliwon itu datang. Malam ketika para santri lain tertidur pulas setelah kajian tafsir, sementara Raffi masih duduk sendiri di serambi langgar kecil. Hujan turun tipis, angin membawa bau tanah basah, dan lampu-lampu minyak bergoyang seolah ada yang meniupnya dari arah gelap. Tiba-tiba, suara kentongan ronda terdengar 3 kali, pertanda bahaya. Para santri berhamburan keluar dari asrama. Ada yang melihat bayangan tinggi besar bergerak di belakang gedung utama, ada yang mendengar suara rintihan panjang dari arah makam kiai pendiri. Namun yang paling mengerikan adalah pohon beringin tua di depan langgar. Batangnya bergetar seperti ditarik dari 2 arah. Akar-akarnya mencuat keluar, bergerak, seolah hidup kembali. Dan dari balik gelap, terdengar hentakan kaki yang berat, jauh lebih berat dari langkah manusia. Para santri ketakutan. Sebagian membaca ayat kursi sambil berlari ke kamar. Sebagian memanggil kiai. Sebagian lagi hanya berdiri, gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Hanya satu orang yang tetap tenang. Raffi. Ia berdiri perlahan, menatap beringin tua yang kontinu bergetar, lalu melangkah ke depan, tanpa sandal, tanpa rasa takut. Langkahnya ringan, terlalu ringan. Seolah tanah sendiri yang mempersilakan dia lewat. Saat ia mengangkat tangan kanan, semua lampu minyak padam serentak. Gelap sempurna. Namun di dalam gelap itu, para santri melihat sesuatu yang membuat mereka menjerit. Cahaya putih muncul dari telapak tangan Raffi, memanjang, berubah menjadi pola tulisan kuno yang tak satu pun dari mereka kenali. Kiai Mahrus yang baru datang langsung bersujud. Bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari apa yang sedang dilihatnya. Ya Allah, ilmu itu, tak mungkin seorang santri biasa mengetahuinya, gumam sang kiai dengan suara bergetar. Dan saat Raffi bersuara, suaranya bukan lagi suara remaja berusia 17 tahun. Suaranya berat, dalam, tua, seperti suara seorang ulama dari zaman kerajaan. Ada yang membangunkan para penjaga tanah ini, ucapnya. Dan malam ini, bukan aku yang bicara, tapi asal-usulku. Para santri mematung. Beberapa menangis. Beberapa jatuh tak sadarkan diri. Kiai Mahrus hanya mampu berbisik. Kita sedang berhadapan dengan jelmaan dari Wali Songo yang hilang dari catatan. Dan malam itu menjadi awal rahasia besar yang tak seorang pun siap menerimanya. Hujan baru saja berhenti ketika ketegangan pertama itu terjadi. Langit di atas pesantren Al-Mahrusyah tampak seperti kain hitam yang disobek, meninggalkan garis panjang cahaya samar yang melintas cepat lalu menghilang di balik gugusan awan. Angin yang sejak sore bertiup pelan tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Dingin yang tidak wajar, dingin yang membuat para santri yang sedang tidur di asrama meringkuk di balik selimut tipis mereka. Di tengah malam seperti itu, suara kentongan seharusnya tidak boleh terdengar sama sekali. Para santri jaga malam sudah tahu aturan. Kentongan hanya boleh dipukul jika ada bahaya besar atau kejadian yang benar-benar perlu membangunkan seluruh penghuni pesantren. Namun malam itu, tepat setelah jarum jam menunjuk pukul 1.37, suara kentongan berbunyi 3 kali. Tok, tok, tok. Pelan, tapi terasa menghentak sampai menusuk ke dalam tulang. Beberapa santri terbangun dengan mata masih berat.
Ada yang mengira itu hanya mimpi. Ada yang mengira itu suara kayu jatuh karena hujan semalam. Namun ketika suara itu terdengar sekali lagi, lebih nyaring, lebih berat, dan seolah berasal dari dalam tanah, para santri yang tersisa ikut bangun satu persatu. Tok, tok, tok. Suasana asrama langsung gaduh. Suara langkah kaki terdengar tergesa-gesa, saling menabrak, kursi-kursi bergeser, dan beberapa santri berlarian keluar sambil masih mengenakan sarung yang belum benar-benar terikat. Namun dari semua santri yang panik, hanya satu yang tidak bergerak. Raffi. Ia duduk di sudut kamar, punggungnya bersandar pada dinding kayu tua, wajahnya setengah tertutup bayangan. Tangannya menggenggam tasbih kecil dari kayu hutan yang tidak pernah ia lepaskan. Sementara santri lain melongo, tertawa gugup, atau saling bertanya-tanya, Raffi bahkan tidak melihat ke arah pintu. Justru ia menunduk semakin dalam. Seolah ia tahu lebih dulu bahwa bahaya yang datang bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh santri biasa. Di luar asrama, halaman pesantren terasa asing. Angin malam yang biasanya hanya membawa aroma tanah basah, kini membawa sesuatu yang lain. Aroma yang menikam indera seperti bau dupa yang terbakar terlalu lama. Lampu-lampu minyak di teras bergoyang liar, padahal tidak ada angin kencang yang bertiup ke arah sana. Para santri yang bergerombol di halaman mencoba mencari sumber suara kentongan. Namun sebelum mereka bisa saling bertanya, brak! Sebuah suara keras terdengar dari arah langgar kecil di ujung komplek pesantren. Suara itu seperti dinding kayu dipukul dari dalam. Beberapa santri langsung menjerit tanpa malu-malu. Sebagian lainnya mundur dan menabrak sesama santri karena panik. Langgar kecil itu adalah bangunan tertua di Al-Mahrusyah. Konon dibangun oleh murid seorang wali besar yang pernah menetap di daerah itu ratusan tahun lalu. Bangunannya sederhana, 4 tiang kayu, atap sirap tua, dan pintu kayu jati yang warnanya sudah pudar karena usia. Sebagian orang percaya langgar itu dihuni penjaga yang tugasnya memantau para santri yang lewat setiap malam. Namun malam itu, bangunan tersebut tampak jauh lebih mengerikan daripada biasanya. Lampu minyak di dekatnya tiba-tiba padam. Pintu kayunya bergoyang-goyang sendiri, seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang berdiri di balik pintu, mencoba keluar namun tertahan. "Weh, jangan dekat-dekat, itu bukan angin," kata salah satu santri senior, Damar, suaranya gemetar. Namun belum sempat mereka mundur, tanah di sekitar langgar mulai bergetar. Pada awalnya pelan, lalu semakin keras. Lalu cukup kuat untuk membuat genteng-genteng berbunyi tek-tek-tek seperti dipukul jari raksasa. Para santri memeluk satu sama lain. Ada yang membaca ayat kursi terbata-bata. Ada yang berusaha kabur tapi lututnya terlalu lemas. Ada pula yang langsung duduk di tanah dan menutup wajah, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Dalam kekacauan itu, Kiai Mahrus muncul dari arah barat masjid, berjalan dengan tongkat kayu warisan leluhurnya. Meski sudah berusia lebih dari 70 tahun, langkahnya tetap tegas. Ia tidak berlari, ia tidak panik. Namun mata tuanya langsung menangkap sesuatu yang tidak dilihat para santri. Langgar itu bukan hanya bergetar. Ia seperti ditarik dari dua sisi berbeda. Seolah ada dua kekuatan yang saling memperebutkan bangunan itu dari dalam dan luar. Dan itu bukan tanda baik. Kiai Mahrus memanggil semua santri mendekat. Tetapi sebagian dari mereka justru mundur. Tak ada yang ingin menjadi orang pertama yang diseret makhluk gaib dari balik langgar. Namun saat mereka sibuk panik, dari arah belakang kerumunan, seseorang melangkah maju perlahan. Raffi, wajahnya pucat, tetapi bukan pucat ketakutan, lebih seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Tatapannya tidak tertuju pada para santri, tidak pada kiai, tapi langsung kepada langgar yang terus bergetar. "Raffi, mundur," ujar Kiai Mahrus dengan suara rendah. "Ini bukan urusanmu." Namun Raffi tetap maju, seolah tidak mendengar. Ia berjalan tepat di tengah kerumunan yang terbelah karena takut. Dan anehnya, ketika ia lewat, angin berhenti. Suara gemuruh tanah mereda. Bahkan suara serangga malam pun lenyap. Seolah seluruh alam menahan napas. Ketika ia mencapai depan langgar, getarannya berhenti total. Senyap. Hanya terdengar desah napas para santri yang gemetar dan degup jantung yang berpacu cepat. Tanpa berkata apa-apa, Raffi mengangkat tangan kanannya perlahan. Pada saat itulah sesuatu yang mustahil terjadi. Seluruh lampu minyak di pesantren padam serentak.
Gelap total. Para santri berteriak. Suara tangis muncul di beberapa sudut. Kiai Mahrus memanggil nama Raffi, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh kepanikan. Namun tiba-tiba, dari titik di mana Raffi berdiri, muncul cahaya putih kecil, sebesar kuku jari, melayang tepat di atas telapak tangannya. Cahaya itu bergetar, memanjang, lalu berubah menjadi bentuk tulisan asing, tulisan yang tampak seperti aksara kuno, namun bersinar seperti cahaya bulan. Aksara itu bergerak, memutar, memanjang lagi, membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh Raffi. Dalam lingkaran itu, tubuhnya terlihat berbeda. Tidak lagi tampak seperti santri kurus yang linglung. Ada aura tua yang memancar dari raut wajahnya. Ada bayangan sorban panjang yang sesungguhnya tidak ia kenakan. Beberapa santri pingsan seketika. Sebagian lainnya terjatuh sambil menangis ketakutan. Namun Ki Mahrus justru melepas tongkatnya dan bersujud. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, ilmu itu telah bangkit lagi. Cahaya di tangan Raffi semakin terang. Dan dari balik pintu langgar yang sebelumnya bergoyang pelan, kini terdengar suara berat, suara yang bukan berasal dari manusia. Suara itu berkata dalam bahasa yang hanya dimengerti orang-orang tertentu. Waktumu telah tiba, pewaris cahaya yang hilang. Pohon beringin di sebelah langgar bergerak seperti disentuh angin besar, padahal udara tetap diam. Pintu langgar perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan suara decitan panjang seperti jeritan kayu tua yang dipaksa bangun dari tidur panjangnya. Dan di ambang pintu itu, sesuatu mulai muncul. Para santri belum tahu apakah itu makhluk, bayangan, atau cahaya. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Malam itu adalah malam ketika seluruh pesantren akhirnya mengerti bahwa Raffi bukanlah santri biasa. Malam ketika langgar itu terbelah untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. Dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi mulai bangkit. Hanya beberapa detik setelah pintu langgar itu terbuka, cahaya dari telapak tangan Raffi semakin menyala seperti bara putih yang ditiup angin gaib. Lingkaran aksara kuno di sekelilingnya berputar perlahan, memantulkan cahaya yang menari-nari di wajah para santri yang gemetar. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Para santri tidak bergerak. Kiai Mahrus masih bersujud. Suaranya parau oleh ketakutan yang bercampur rasa hormat. Bahkan pepohonan di sekitar pesantren seakan menahan geraknya. Pintu langgar yang terbuka itu memunculkan sesuatu yang tidak pernah dilihat siapapun. Bukan makhluk, bukan manusia, bukan pula cahaya biasa. Yang keluar pertama kali justru suara. Suara berat, dalam, dan gaungnya membuat dada para santri serasa ditekan dari dalam. Suara itu tidak datang dari mulut, karena tidak ada wujud yang jelas di balik gelap. Ia bergetar dari ubun-ubun kepala, seolah masuk bukan lewat telinga, namun lewat pikiran. Pewarisku. Begitu suara itu terdengar, para santri serempak merasakan kulit mereka merinding tajam. Lantas, dari dalam kegelapan langgar, muncul bayangan samar, tinggi, kurus, mengenakan semacam jubah panjang. Namun semakin lama mereka memandang, bayangan itu berubah, menyebar, seperti asap yang merangkak keluar dari celah dimensi lain. Beberapa santri memejamkan mata sambil membaca syahadat berulang-ulang. Namun bayangan itu justru bergerak semakin dekat, membentuk wujud yang tidak pernah diajarkan dalam kitab tafsir maupun hadis. Kiai Mahrus berusaha bangkit, namun lutut tuanya goyah. Ketika ia mendongak, bulu kuduknya langsung berdiri. Karena di balik kabut gelap itu, ia melihat sesuatu yang mustahil. Sebentuk siluet bersorban, tetapi sorbannya melayang tanpa kepala. Tak satu pun dari para santri berani menatapnya terlalu lama. Mereka hanya tahu, wujud itu bukan jin biasa, bukan setan pengganggu, bukan makhluk liar yang sering muncul di makam atau pohon besar. Makhluk itu adalah penjaga. Penjaga yang disiapkan berabad-abad lalu. Kiai Mahrus menggenggam tanah dan berbisik lirih. Itu bukan penjaga sembarangan. Itu penjaga garis keilmuan yang dulu hilang. Suaranya pecah, antara takut dan takjub. Tidak mungkin muncul kecuali pemilik ilmunya telah bangkit kembali. Raffi masih berdiri, tubuhnya tegak namun wajahnya kosong, seperti bukan dirinya yang mengendalikan tubuh itu. Cahaya di telapak tangannya menyala lebih terang, menyingkap bayangan di balik sorban melayang itu. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Engkau telah kembali. Ilmu itu kembali padamu.
Waktumu hampir tiba. Para santri sontak terpaku. Kata kembali terdengar sangat menakutkan. Seolah Raffi bukan lahir sebagai dirinya. Seolah ada sesuatu yang meminjam tubuhnya. Sesuatu yang tua. Terlalu tua. Tepat saat suara itu mereda, pohon beringin tua yang berdiri di samping langgar mengeluarkan suara retakan, keras, menyayat, seperti seseorang tengah memutar pohon itu dengan kekuatan raksasa. Kret! Dahan-dahannya bergoyang liar. Daun-daunnya berjatuhan seperti hujan runcing. Akar-akarnya keluar dari tanah, bergerak seperti ular yang mencari mangsa. Beberapa santri mundur sambil berteriak histeris. "Kiai, pohonnya hidup, pohonnya bangkit." Namun Kiai Mahrus tidak melihat pohon itu sebagai ancaman. Ia justru memandang Raffi, karena ia tahu, pohon itu tidak bangkit karena ingin menyerang. Pohon itu menyembah. Menunduk perlahan, akar-akar raksasanya menekuk seperti lutut, seakan pohon berumur ratusan tahun itu memberi hormat pada satu sosok. Kepada Raffi, Kiai Mahrus memejamkan mata, lalu berdesis. Tidak salah lagi, anak ini membawa warisan yang hilang dari Wali Songo. Warisan yang bahkan tidak diajarkan lagi sejak Majapahit runtuh. Suara gemuruh perlahan memudar. Bayangan bersorban melayang perlahan kembali ke dalam langgar. Namun sebelum menghilang, ia sempat menundukkan sorbannya, seperti tanda hormat terakhir. Dan semua lampu minyak di pesantren kembali menyala. Seketika seluruh suasana seperti kembali normal. Namun para santri tahu, tidak ada yang normal dari apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit kemudian, Kiai Mahrus dengan susah payah berdiri. Napasnya pendek, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia menatap para santri yang masih linglung lalu berkata dengan suara serak. Semua kembali ke asrama. Tidak ada satupun yang keluar sampai fajar. Tidak seorang pun berani membantah. Santri-santri bubar dengan langkah goyah. Sebagian masih menangis. Sebagian lainnya terdiam seperti kehilangan akal. Tidak ada obrolan. Tidak ada tanya jawab. Semua hanya ingin kembali ke kamar dan menutup diri. Namun saat semua bergerak pulang, mereka menyadari satu hal. Raffi tidak ada di antara mereka. Kiai Mahrus menoleh ke arah langgar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Jadi, benar-benar kau ya, muridku yang hilang dulu itu, memilih reinkarnasi." Ia kemudian berjalan pelan ke arah langgar, membuka pintunya sedikit dan mengintip ke dalam. Langgar yang biasanya gelap kini disinari cahaya redup dari lampu minyak. Lantai kayunya yang tua tampak retak-retak. Di tengah ruangan, Raffi duduk bersila, memegang tasbih kayu hutan yang sudah lama ia bawa. Namun ada yang ganjil. Raffi seperti tidak bergerak sama sekali, tidak berkedip, tidak bernapas dengan ritme normal. Seolah tubuhnya kosong, dibiarkan terbuka untuk sesuatu yang sedang mengisinya. Kiai Mahrus mencoba memanggilnya. "Raffi." Tak ada respons. Ia maju satu langkah. "Raffi, dengarkan aku." Raffi menoleh perlahan, dan saat wajahnya terlihat jelas, darah Kiai Mahrus serasa berhenti mengalir. Karena mata Raffi bukan lagi mata manusia. Bukan mata anak berusia 17 tahun. Ada dua lapisan di bola matanya. Lapisan luar tampak seperti mata manusia, namun lapisan terdalam adalah lingkaran cahaya, putih berkilau, yang berputar pelan seperti cakram. Itu adalah ciri yang hanya dimiliki satu orang. Satu wali yang tidak pernah dicatat sejarah secara lengkap. Wali yang hilang dari manuskrip Jawa, manuskrip pesantren, dan sengaja dihapus dari catatan kolonial. Wali Songo ke-9, yang hanya disebut dalam cerita lisan para kiai sepuh sebagai sang penjaga ilmu yang tidak boleh dibuka. Raffi membuka mulutnya perlahan. Ketika ia berbicara, suara yang keluar bukan suaranya. Bukan pula suara bayangan bersorban tadi. Suaranya adalah suara seorang lelaki tua, lembut, dalam, dan sangat berwibawa. "Aku telah bangun, dan waktumu, Mahrus, hampir habis." Kiai Mahrus terdiam, tak bergeming, tak mampu menarik napas. Karena ia tahu, kalimat itu bukan ancaman. Itu peringatan. Peringatan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Peringatan tentang musuh lama yang akan datang. Peringatan bahwa kemunculan Raffi bukanlah keajaiban, melainkan pertanda peperangan besar yang telah tertunda ratusan tahun.
Dan malam itu adalah awal dari semuanya. Hujan baru saja mereda ketika kentongan jaga dipukul 3 kali, pertanda bahaya yang jarang sekali digunakan. Para santri masih berkumpul di pelataran pesantren setelah kejadian di bawah beringin tua, beberapa dengan tubuh gemetar, beberapa lain masih menatap Raffi seolah ia makhluk asing. Namun Raffi hanya berdiri diam, wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya, seakan peristiwa barusan hanyalah hal biasa. Kiai Mahrus memintanya ikut ke Endalem Agung, rumah kediaman Kiai yang jarang sekali dimasuki santri biasa. Hanya mereka yang dipercaya dan sudah mengabdi puluhan tahun yang boleh masuk. Malam itu, tanpa alasan yang jelas, Kiai Mahrus mempersilakan Raffi masuk, sedangkan santri senior yang lain dilarang mendekat. Langkah Raffi pelan, tapi setiap pijakan seolah mengeluarkan suara gema halus, seperti langkah seseorang yang berjalan di lantai masjid tua berlapis batu hitam. Tak ada yang menyadarinya kecuali Kiai Mahrus, yang matanya terus mengamati setiap detail kecil pada anak itu. Saat pintu kayu jati Endalem Agung ditutup, angin berhenti, suara hujan lenyap, hening yang tidak wajar menggantung di udara. Di dalam ruangan itu, dindingnya dipenuhi kaligrafi kuno, bukan kaligrafi modern yang biasa dipasang di pesantren. Bentuk hurufnya lebih mendekati tulisan era kerajaan Demak, tebal, tegas, dan memiliki guratan melengkung yang tak pernah diajarkan di ilmu khat modern. Raffi berdiri di tengah ruangan, menunggu Kiai berbicara. Namun Kiai Mahrus justru duduk bersila, lalu memberi isyarat agar Raffi ikut duduk. "Anak muda," suara Kiai perlahan pecah. "Sejak kau datang ke pesantren ini, aku sudah mencium sesuatu yang tidak biasa. Tapi malam ini, aku melihat sesuatu yang tak pernah kusangka." Raffi menunduk. "Aku pun tidak ingat semuanya, Kiai." "Ya," bisik Kiai Mahrus, "dan itu justru yang membuatku takut." Ia mengambil sebuah kotak hitam kecil dari balik lemari. Kotak itu terbuat dari kayu gelap, dihiasi ukiran Majapahit, dan ditutup dengan tali merah yang sudah hampir lapuk. Kotak itu telah disimpan selama puluhan tahun, diwariskan dari Kiai sebelumnya. "Aku ingin kau menyentuh ini." Raffi tampak ragu. Suara dari dalam dirinya, suara yang ia dengar sejak malam Jumat Kliwon, berdesis pelan. "Buka, ada bagian dari dirimu di sana." Ketika jarinya menyentuh permukaan kotak, ruangan langsung berubah dingin. Lampu teplok bergoyang lebih keras, meski tidak ada angin sedikit pun. Lalu terjadi sesuatu yang membuat Kiai Mahrus menarik napas panjang dengan mata membesar. Ukiran pada kotak itu menyala perlahan, memancarkan cahaya putih seperti kunang-kunang, menyebar ke seluruh ruangan, lalu berhenti tepat di depan dada Raffi, seolah mengenali pemiliknya. "Astagfirullah," bisik Kiai. "Kau benar-benar..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Raffi membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sehelai kain kecil, warnanya putih kekuningan seperti kain sangat tua. Di tengahnya tertulis satu kalimat dengan tinta yang sudah nyaris pudar. "Sing sapa nyekel ilmu iki, bakal bali nalika tanah iki mbutuha kecahya." Barang siapa memegang ilmu ini, akan kembali ketika tanah ini membutuhkan cahaya. Kiai Mahrus memandang tulisan itu dan bersuara pelan, hampir seperti berdoa. "Ini, peninggalan ulama besar era Wali Songo, lembaran terakhir dari ajaran yang hilang. Sudah ratusan tahun tak ada yang mampu membacanya." Raffi menatap tulisan itu, lalu tanpa ia sadari, bibirnya bergerak sendiri, membaca doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia kuasai. Suaranya berubah berat dan tua, identik seperti ketika ia menenangkan pergerakan beringin pada malam sebelumnya. Begitu doa itu selesai diucapkan, lantai Endalem Agung bergetar pelan. Hanya sebentar, tapi cukup membuat Kiai Mahrus menahan napas ketakutan. "Raffi," suara Kiai menjadi parau, "kau tidak sadar apa yang baru saja kau lakukan." Raffi menggeleng. "Kau baru saja membangunkan sesuatu yang telah tidur sejak zaman para wali. Dan apapun yang terbangun, tidak selalu akan memihak manusia." Di luar Endalem Agung, di halaman pesantren yang gelap, para santri berkumpul, sebagian masih syok. Tiba-tiba angin menderu kencang, jauh berbeda dari angin hujan biasa. Bau wangi bunga, melati, kenanga, dan sedap malam, bercampur dengan bau tanah basah memenuhi halaman. Para santri langsung merinding karena itu bukan bau biasa. Itu aroma yang kabarnya muncul setiap kali makhluk kuno dari alam penjaga melewati batas dunia manusia. Lampu-lampu jalan padam satu persatu,
Perlahan seperti ada tangan tak terlihat yang mematikannya. Dari arah gerbang pesantren, kabut tebal perlahan naik, bergerak menutup jalan masuk. Tapi kabut itu tidak putih seperti kabut hujan malam, melainkan abu-abu pekat, berputar seperti asap dupa raksasa. Santri penjaga yang berjaga di pos terpaku di tempatnya, tengkuknya terasa dingin. Di balik kabut, ia melihat bayangan besar, tinggi, tidak berbentuk manusia, berdiri tegak melihat ke arah pesantren. "Ya Allah!" gumamnya, suara tercekat. Tadi malam baru satu yang datang, sekarang datang lagi. Bayangan itu bergerak mendekat, tidak berjalan, tapi melayang rendah seperti asap hitam yang mengalir di atas tanah. Lalu dari dalam kabut terdengar suara berat, serak, dan sangat tua. "Pewarisku, sudah terbangun." Penjaga itu pingsan seketika, kembali ke Endalem Agung. Raffi tiba-tiba merasakan sesuatu menekan dadanya. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Kiai Mahrus segera berdiri, memegang bahu Raffi. "Apa yang kau lihat, Nak?" Raffi menutup mata, tapi justru melihat lebih jelas bayangan itu. Sosok besar di balik kabut yang berdiri di depan gerbang pesantren, memanggilnya dengan gelar yang tidak ia mengerti. "Ada sesuatu di luar," bisiknya. "Sesuatu yang mencariku." Kiai Mahrus langsung membuka jubahnya dan meraih sebuah tongkat kayu yang tergantung di dinding. Tongkat itu bukan sembarang tongkat. Ini peninggalan kiai pendiri pesantren, yang hanya digunakan dalam keadaan darurat. "Malam ini," ucap Kiai Mahrus dengan suara tegas, "kita tidak sedang bicara tentang Raffi yang pemalu." Ia menatap anak itu dalam-dalam. "Kita sedang bicara tentang sosok yang seharusnya tidak bisa kembali ke dunia ini, tapi kembali melalui dirimu." Napas Raffi tercekat. Suara di dalam dirinya, suara tua yang memanggil sejak malam pertama, berbisik. Pagar-pagar alam mulai rapuh. Mereka yang dulu disingkirkan oleh para wali, kini mencari jalan kembali. Dan kau, Raffi, adalah pintu itu. Tubuh Raffi gemetar. Dan tepat saat itu, suara kentongan berbunyi lagi. 3 kali. Tapi kali ini, suaranya lebih cepat, panik, dan tidak beraturan. Pertanda bahwa apapun yang berada di luar gerbang sudah menembus batas pesantren. Kentongan berbunyi tak beraturan, memukul udara malam seperti serangan panik terakhir sebelum bencana datang. Para santri terbangun dari tidur mereka, sebagian masih setengah sadar, namun insting mereka tahu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kejadian pohon beringin malam sebelumnya. Kabut abu-abu yang tadi terlihat hanya di gerbang kini menyebar ke halaman, merayap masuk seperti makhluk hidup. Daun-daun jati bergesekan sendiri, meski angin tak berembus. Suara desisan panjang terdengar dari arah makam pendiri pesantren, desis seperti napas makhluk besar yang ditahan terlalu lama. Di kejauhan, kulit langit tampak seperti retak. Tidak seperti petir biasa, melainkan retakan memanjang yang memancarkan cahaya merah samar di baliknya, seolah langit sedang membuka jalan dari dunia lain. Beberapa santri spontan membaca ayat kursi, tetapi suara mereka pecah karena ketakutan. Aroma melati yang menusuk muncul lagi, namun kini bercampur bau besi berkarat, bau darah yang sangat kuat. Kiai Mahrus keluar dari Endalem Agung dengan tongkat pusaka di tangan. Wajahnya menegang, kerutan tua di dahinya tak mampu menyembunyikan ketakutan yang ia simpan sejak lama. Semua santri masuk musala, kumpul di tengah. Namun teriakan itu terlambat. Sesuatu sudah menembus pagar pesantren. Makhluk kabut itu menampakkan diri. Di dekat sumur tua, kabut itu berhenti seolah menemukan yang dicari. Dari kabut, muncul lengan panjang. Bentuknya seperti tangan manusia tapi memanjang hingga 2 meter. Kurus, kulitnya abu-abu seperti mayat yang lama terkubur. Dari balik kabut, muncul kepala, besar, wajahnya hampir tanpa kulit. Hanya menampilkan otot-otot merah yang berdenyut. Matanya tidak ada, digantikan cekungan hitam yang mengeluarkan asap hitam tebal. Santri reot bernama Salim yang paling dekat dengan sumur langsung menjerit. Namun makhluk itu bergerak lebih cepat daripada kilatan petir. Lengan panjangnya meraih tubuh Salim, mengangkatnya seperti boneka kain. Tubuh Salim menendang-nendang, berusaha melawan, tapi jari-jari makhluk itu melingkar di sekitar dadanya. Sekali krek, tulang rusuk Salim patah. Jeritannya berubah menjadi batuk darah. Para santri menjerit ketakutan. Beberapa langsung jatuh terduduk. Kakinya tak mampu menopang tubuh.
Salah satu santri senior mencoba melemparkan bacaan wirid yang biasa dipakai untuk mengusir jin. Namun begitu bacaan itu keluar dari mulutnya, makhluk itu berbalik, mengeluarkan dengusan berat. Dan dalam satu hentakan cepat, lengan makhluk itu menghantam tubuh santri itu ke dinding musala. Tubuhnya terpental, menabrak tembok, lalu jatuh tak bergerak. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Ya Allah, ini bukan jin biasa, gumam seorang ustaz muda. Lututnya bergetar. Raffi merasakan guncangan itu. Di dalam Endalem Agung, Raffi merasakan dadanya seolah ditarik dari dalam. Seperti ada dua kekuatan bertarung di tubuhnya. Satu berusaha bangkit, satu lagi mencoba menahannya. Apa yang mencariku, Kiai? Suaranya pecah, namun matanya seperti menyala samar. Seakan ada cahaya putih yang bergerak di balik pupilnya. Kiai Mahrus menatap Raffi, melihat hal yang bahkan ia sendiri takut menyebutkan. Makhluk itu bukan datang untuk membunuh. Ia datang untuk membebaskanmu. Raffi menggeleng cepat. Tidak, aku bukan siapa-siapa. Tidak, nak. Kiai Mahrus mendekat. Suaranya sangat rendah. Yang mengejarmu itu adalah penjaga lama. Makhluk yang dulu pernah diperintahkan salah satu wali untuk menjaga pintu antara alam manusia dan alam yang tidak boleh disebut. Lalu kenapa dia ingin aku? Raffi menahan rasa sakit. Karena kau bukan Raffi yang mereka lihat. Kiai menatap mata Raffi dalam-dalam. Kau adalah pintu yang akan membawa mereka kembali. Pada saat itu, suara jeritan dari luar menggema. Jeritan Salim yang terakhir sebelum tulang lehernya patah. Suaranya terputus mendadak. Disusul dentuman tubuhnya jatuh ke tanah. Kiai Mahrus memejamkan mata. Kita terlambat. Gerbang penjaga gelap terbuka. Makhluk itu kini berdiri tegak di tengah halaman. Tubuhnya semakin jelas bentuknya. Di belakangnya, kabut membuka seperti tirai, menyingkap dua makhluk lain, lebih kecil, tapi bergerak lebih liar. Mereka merayap di tanah seperti binatang, namun tubuh mereka seperti manusia tanpa tulang, bergelombang seperti lumpur hidup. Dan dari dalam langit yang retak itu, terdengar suara gema rendah, seperti suara ribuan lelaki tua berdoa dalam bahasa yang sudah punah. Para santri yang melihatnya langsung kehilangan keseimbangan dan sujud gemetar, sebagian menangis histeris. Makhluk besar itu mengangkat kepala, mengendus udara, lalu menggeram. Pewarisku, buka pintunya. Suara itu membuat kaca jendela musala pecah satu persatu. Raffi keluar. Raffi berdiri, bukan karena keberanian, melainkan karena ada kekuatan yang menariknya keluar. Kiai Mahrus mencoba menahan bahu Raffi, namun tubuh Raffi menjadi panas, terlalu panas untuk disentuh, seolah ada bara yang menyala di dalam darahnya. Jangan keluar, kau belum kuat. Namun Raffi sudah melangkah. Saat ia membuka pintu Endalem Agung, semua suara hilang. Angin berhenti, kabut membeku. Para santri yang ketakutan spontan menyingkir. Namun Raffi tidak melihat mereka. Pandangannya lurus pada makhluk besar itu. Dan makhluk itu berlutut, sujud, di hadapan seorang santri lemah yang dulu diejek seluruh pesantren. Pewarisku. Suaranya bergema seperti guru. Ilmu leluhurmu telah bergetar. Bukalah jalannya. Biarkan para penjaga lama kembali ke tanah ini. Raffi menggeleng cepat. Tubuhnya gemetar. Aku, bukan dia yang kau cari. Makhluk itu mengangkat kepala. Cekungan mata hitamnya menyala seperti bara. Wali itu memang telah tiada, tapi ruhnya hidup dalam tubuhmu. Pada kalimat itu, pandangan Raffi gelap. Suara di dalam dirinya, suara yang sejak malam itu membisik, akhirnya berbicara jelas. Aku sedang bangkit. Raffi kesurupan wali. Tiba-tiba tubuh Raffi kejang. Cahaya putih melesat dari tubuhnya seperti kilatan petir. Para santri langsung terlempar ke belakang karena hantaman tenaga tak terlihat. Raffi menunduk, lalu suara tua dan berat keluar dari mulutnya. Kau bukan penjaga. Kau adalah yang diusir oleh para wali. Makhluk itu menggeram marah. Tanah di bawah kakinya retak. Dari kejauhan, langit yang retak mulai melebar. Kiai Mahrus memukul tanah dengan tongkatnya. Raffi, sadar. Bagian dirimu yang lama akan menghancurkanmu jika kau biarkan. Tapi suara tua itu terus berbicara melalui tubuh Raffi.
Jika kau memaksa kembali, aku akan menutup pintumu untuk selamanya. Makhluk itu meraung keras, sekeras guruh memecah bukit. Dua makhluk kecil di belakangnya melompat menerjang Raffi. Namun sebelum mereka menyentuh tubuhnya, tubuh Raffi lenyap dalam cahaya putih. Dan halaman pesantren menjadi sunyi, terlalu sunyi. Sebelum akhirnya terdengar suara bum dari arah langgar kecil. Di langgar, Raffi terbaring tak bergerak. Namun bukan itu yang membuat para santri menjerit. Karena di dinding langgar, tertulis dengan darah, pintu belum tertutup. Petir menyambar langit tanpa suara, bukan kilat biasa, melainkan kilatan putih pucat yang menyinari pesantren seperti lampu kamar mayat. Para santri berlarian tak tentu arah, sebagian memanggil nama ustaz yang pingsan, sebagian lain mencoba menarik jenazah Salim yang tercabik-cabik ke dalam musala. Namun yang paling membuat mereka tidak bisa bernapas adalah tulisan berdarah di dinding langgar. Pintu belum tertutup. Bau anyir darah begitu pekat hingga menyengat ke kepala. Bau itu bukan hanya dari lantai, melainkan seolah berasal dari udara. Di tengah kekacauan itu, Ki Mahrus berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Tongkat pusaka di tangannya bergetar, seakan mengetahui bahwa musuh yang lebih besar sedang mendekat. Semua santri, tutup pintu, serunya. Namun sebelum pintu musala tertutup, kraak. Tembok bagian utara robek seperti kertas dan makhluk kecil yang tadi bersembunyi di balik kabut. Dua ekor dari mereka meloncat masuk. Tubuh mereka seperti manusia tanpa tulang, panjang, lentur, dagingnya seperti adonan yang tak punya bentuk pasti. Mereka bergerak cepat dan menempel di dinding seperti cicak raksasa. Salah satu santri berteriak, "Astagfirullah." Makhluk pertama jatuh dari langit-langit dan langsung menancapkan seluruh jari-jari panjangnya ke wajah seorang santri. Biut. Darah muncrat kemana-mana. Santri itu menjerit. Namun jeritannya hanya berlangsung 2 detik sebelum makhluk itu meremas kepalanya seperti meremas buah mangga busuk. Krak! Kepalanya pecah. Darah dan serpihan tulang beterbangan ke lantai musala. Santri lain menjerit histeris, sebagian langsung muntah. Namun makhluk kedua turun lebih cepat. Ia mendarat di tengah barisan santri dan mencabik-cabik punggung seorang ustaz muda, membelah kulitnya hingga tulang belakang terlihat. Ustaz itu roboh sambil mengerang. Namun makhluk itu menyisipkan jarinya ke dalam tulang belakang dan menariknya keluar satu persatu, seperti memetik rumput liar. Tulang-tulang itu jatuh berderak di lantai. Darah berubah menjadi genangan hitam pekat. Beberapa santri pingsan berdiri. Sebagian lain mencoba kabur. Namun makhluk itu merayap jauh lebih cepat. Tangannya memanjang seperti cambuk, menjerat pergelangan kaki salah satu santri, lalu menariknya dengan kekuatan mengerikan. Tubuh santri itu terseret cepat ke tengah musala. Lalu, brak! Makhluk itu memukul wajahnya ke lantai hingga wajahnya rata. Tidak ada jeritan, tidak ada suara, hanya bunyi tengkorak remuk. Raffi sadar, tapi bukan sepenuhnya. Di langgar kecil, Raffi membuka mata. Napasnya bergetar, keringat dingin membasahi keningnya. Namun matanya, bukan mata seorang santri pemalu bernama Raffi. Mata itu putih menyala, tanpa pupil, seperti bara yang menyala dari dalam. Aura panas memancar dari tubuhnya, menyebar ke lantai dan menimbulkan retakan-retakan kecil. Raffi merasakan 2 suara di kepalanya. Suara pertama, suara dirinya sendiri. "Jangan keluar, aku takut." Suara kedua, bergetar tua dan dalam. "Keluar, musuhmu ada di depan pintu." Tubuh Raffi tersentak hebat. Ia bangun dengan gerakan seperti dirantai dari dalam, namun didorong paksa oleh kekuatan lain. Langgar itu tidak memiliki saksi ketika cahaya putih membungkus tubuhnya, menggerakkan sendi-sendi tubuhnya yang sempat lumpuh, dan memaksa kakinya melangkah keluar. Setiap langkah Raffi meninggalkan bekas hangus di tanah. Musala berubah menjadi arena pembantaian. Kiai Mahrus mencoba melawan makhluk pertama. Ia mengayunkan tongkat pusaka, memukul makhluk itu di bagian kepala. Tongkat itu memancarkan cahaya kuning, membuat makhluk itu tersentak mundur. Namun setiap kali tongkat memukul daging makhluk itu, dagingnya sembuh kembali dalam hitungan detik. "Celaka," desis Kiai Mahrus. "Mereka benar-benar penjaga terbuang." Makhluk kedua muncul di belakangnya,
hendak mencabik leher sang kiai. Namun tiba-tiba makhluk itu terpental keras ke belakang dan menghantam tembok musala hingga tembok retak. Semua orang menoleh. Di pintu musala, Raffi berdiri. Tubuhnya masih Raffi, tapi cara berdirinya bukan Raffi. Bahunya tegap, punggung lurus. Auranya seperti seseorang yang telah berperang ratusan tahun. Dan suara tua itu berbicara dari dalam tubuhnya. Kamu. Makhluk pertama berhenti mencabik-cabik santri dan menoleh. Makhluk kedua merangkak mundur seolah mengenali ancaman. Suara itu kembali bergema dari tubuh Raffi, lebih dalam, lebih kasar. Kalian bukan penjaga, kalian pengkhianat. Makhluk pertama mengeluarkan suara raungan panjang, lalu melompat menerjang Raffi. Para santri menjerit, "Raffi! Lari!" Tapi Raffi tidak bergerak. Ia hanya mengangkat tangannya pelan. Dan ketika makhluk itu hampir menyentuhnya, darah tubuh makhluk itu menghantam dinding musala seperti dilempar dedengkot raksasa. Dagingnya pecah. Tulang-tulang hitamnya menonjol keluar, menusuk kulitnya sendiri. Makhluk itu kembali bangkit. Namun 4 kakinya kini patah terbalik. Raffi melangkah maju. Tanah bergetar di bawah kakinya. Makhluk kedua mencoba menyerang dari samping. Namun Raffi menangkapnya lebih cepat, memegang leher makhluk itu dengan satu tangan, dan menghancurkan tengkoraknya. Praa! Darah hitam memercik ke lantai. Tubuh makhluk itu jatuh seperti kain basah. Para santri terpaku. Tak ada yang bernapas. Raffi mendongak, menatap langit yang retak. Dari sana, bayangan makhluk besar, makhluk yang pertama kali memanggilnya, masih menunggu di balik kabut. Dan suara tua dalam tubuh Raffi berbisik, "Dia, musuhku yang dulu tak sempat kutamatkan." Makhluk besar turun ke halaman. Retakan langit menganga lebih besar. Kabut berubah menjadi pusaran. Makhluk besar itu turun perlahan. Tubuhnya semakin jelas. Tingginya hampir 3 meter. Dagingnya robek-robek. Dan di dada kirinya terdapat bekas tusukan sangat besar. Bekas tusukan yang pernah dilakukan seseorang dari masa lampau. "Kembalikan aku." Suara makhluk itu menggema. "Kau adalah pembawa pintunya, wahai jelmaan." Raffi menggenggam tangan. Cahaya putih menyala terang di sekelilingnya. Dan suara tua itu, lebih kuat, lebih membara, berteriak dari dalam dirinya. "Aku bukan jelmaan. Aku adalah dia yang pernah mengusirmu." Suara guruh memecah malam. Makhluk itu meraung. Getarannya memecahkan kaca musala dan membuat sebagian santri muntah darah. Kiai Mahrus menutup wajahnya. "Ya Allah, perang para wali benar-benar dimulai lagi, dan terjadi di pesantrenku." Raffi tidak lagi sepenuhnya Raffi. Tubuh Raffi maju sendiri. Langkahnya menyeret tanah, meninggalkan jejak cahaya. Dan Raffi, dari dalam tubuhnya sendiri, berteriak, "Hentikan! Jangan ambil tubuhku." Namun suara tua itu menjawab, "Jika aku tidak mengambil kendali, semua orang di sini akan mati." Tubuh Raffi melompat ke udara, tinggi, seperti dilempar kekuatan tak terlihat, dan menebas udara dengan tangan kosong. Cahaya putih keluar seperti pedang tak berbentuk. Blaar! Makhluk besar itu terpental menabrak pagar pesantren hingga besi-besinya mencair seperti lilin. Pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Malam itu, pesantren seperti ditelan sesuatu yang bukan sekadar kegelapan. Seolah ada selubung lain yang menutup langit, membuat cahaya bulan menghilang tanpa jejak. Lampu-lampu gantung di serambi meredup satu persatu, padahal listrik sama sekali tidak padam. Para santri yang masih terjaga merasakan hawa dingin merayap dari tanah, seperti ada liang kubur yang baru saja dibuka di bawah mereka. Dan di tengah halaman, Raffi berdiri seorang diri, membelakangi langgar tua. Sorban putihnya berkibar pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Matanya tidak lagi seperti mata santri pendiam yang diremehkan. Ada sesuatu yang hidup di balik tatapannya. Tenang, tapi sangat tua. Terlalu tua. Dari arah belakang asrama, makhluk yang sebelumnya hanya muncul sebagai bayangan kini menampakkan bentuknya dengan utuh. Bentuknya tinggi, lebih dari 2 meter, dengan tubuh hitam seperti asap pekat yang terus bergerak. Bentuk wajahnya tak jelas, seperti wajah manusia yang dilebur ke dalam bara. Makhluk itu sudah pernah merasuki Arman.
Sudah pernah mengguncang hati banyak santri, tapi malam ini, ia tampil apa adanya. Dan wujud aslinya jauh lebih menakutkan dari apapun yang pernah dibayangkan siapapun. Ketika makhluk itu melangkah, tanah seperti bergetar. Genteng beberapa bangunan berderak. Burung-burung malam jatuh dari atap, mati mendadak. Para santri otomatis mundur. Mereka bersembunyi dari balik tiang, dari balik pintu, atau dari balik tubuh teman mereka sendiri. Tak satu pun berani bernapas keras. Selain Raffi, ia maju satu langkah, tangannya turun perlahan ke samping tubuh. Tidak ada ketakutan dalam geraknya, bahkan tidak ada keraguan. Dan saat makhluk itu mengaum, suaranya seperti suara ratusan manusia yang diseret sekaligus. Lalu semuanya dimulai. Pergerakan pertama, langkah wali. Makhluk itu melompat. Gerakannya tak bisa dilihat mata biasa. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di depan Raffi dengan tangan raksasanya terangkat, siap meremukkan kepala. Namun Raffi tidak bergerak menjauh. Ia melangkah maju, satu langkah, biasa, pelan, seperti orang yang sedang berjalan menuju pintu musala. Tapi efeknya, makhluk itu seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terpental ke samping, menghantam pohon beringin besar hingga batangnya retak dan daunnya rontok seperti hujan. Para santri membelalakkan mata. Langkah wali? Gumam seseorang dengan suara hampir tak keluar. Tidak ada yang pernah mengajarkan ilmu itu di pesantren manapun, apalagi untuk santri seumuran Raffi. Ilmu itu konon hanya digunakan oleh Wali Songo ketika menghadapi makhluk yang menolak tunduk pada dakwah. Malam itu, langkah itu muncul lagi, dalam tubuh seorang remaja yang selama ini dianggap paling lemah. Pergerakan kedua, ilmu nafas maut. Makhluk itu bangkit kembali. Tubuhnya mengembang, memanjang, berubah seperti kabut hitam yang menyelimuti halaman. Angin berubah menjadi angin badai. Debu dari tanah berputar membentuk pusaran di sekitar Raffi. Makhluk itu mengerang dalam bahasa tua. "Anak manusia, kau bukan pewaris zaman ini." Raffi menutup mata. Ia menarik napas panjang dari perut. Pelan, sangat pelan. Dan ketika menghembuskannya, keluar suara seperti desis petir dalam wujud doa. Bukan doa biasa. Santri-santri yang menyimaknya dari kejauhan merasakan telinga mereka panas, seolah suara itu berasal bukan dari dunia ini. Bahkan beberapa santri langsung sujud tanpa sadar. Arman, yang kini kembali sadar setelah bebas dari makhluk itu, menangis terseduh, merasakan getaran yang tidak pernah ia rasakan dari siapapun selain dari kiai besar zaman dulu. Makhluk itu mencoba maju, tapi tubuhnya bergetar hebat. Bagian-bagian tubuhnya seperti terkoyak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu bukan pukulan, bukan serangan fisik. Itu adalah serangan napas. Ilmu kuno yang diyakini hanya dimiliki beberapa wali saat menghadapi makhluk yang tak bisa disentuh dengan tenaga biasa. Pergerakan ketiga, tulisan api. Makhluk itu mengamuk. Asap hitamnya menyebar, menutupi setengah halaman. Suhu udara turun drastis, membuat embun es terbentuk di ranting-ranting kering. Bau kotor, tajam, seperti bangkai tua yang dibakar, mengisi udara. Tangan makhluk itu mengembang menjadi lebih besar dari tubuh manusia dewasa. Dari jari-jari asapnya, muncul kilatan merah seperti bara neraka. Ia mengayunkan serangannya. Tapi Raffi mengangkat kedua tangannya ke depan, dan satu demi satu huruf-huruf Arab bercahaya muncul di udara di depannya, membentuk lingkaran cahaya berputar. Para santri terperanjat. Sebagian langsung menutup mata karena cahaya itu terlalu terang. Itulah tulisannya para wali. Ilmu yang tidak pernah tercatat dalam kitab, hanya diwariskan secara ruhani. Ketika makhluk itu menghantam lingkaran itu, terdengar dentuman keras seperti dua gunung bertabrakan. Cahaya pecah. Asap hitam berhamburan ke segala arah. Atap langgar tua bergetar seperti mau runtuh. Dan makhluk itu terlempar jauh. Tubuhnya robek oleh huruf-huruf cahaya yang menembusnya. Pertempuran mencapai titik ngeri. Makhluk itu berteriak. Suaranya mengguncang hingga kaca jendela retak. Tubuhnya berubah semakin mengerikan. Ada lengan-lengan baru tumbuh dari punggungnya. Ada wajah-wajah samar muncul di bagian dadanya, menangis dan tertawa bersamaan. Makhluk itu berubah menjadi entitas yang seharusnya tidak dilihat mata manusia. Para santri menjerit. Ada yang pingsan. Ada yang lari terburu-buru hingga menabrak pintu.
Ada yang hanya bisa berdiri gemetar sambil memegang dada. Arman tersungkur, wajahnya pucat pasi. Aku pernah jadi wadahnya. Aku tahu, itu belum bentuk aslinya. Raffi memutar pergelangan tangannya. Sorbannya berkibar. Wajahnya tidak berubah. Pulanglah, ucapnya pelan, tapi jelas. Makhluk itu mengaum lagi, tapi sekarang suaranya berubah. Lebih nyaring, lebih tercekik. Raffi mengangkat tangan kanan. Dan dalam sekejap, langit terbelah. Bukan benar-benar terbelah, tapi ada kilatan terang memanjang, seperti retakan cahaya yang menembus kegelapan. Dari retakan itu turun cahaya putih panjang seperti pedang, tapi bukan pedang. Lebih seperti garis cahaya yang hanya dipahami oleh mereka yang mengenal ilmu para wali. Dengan gerakan cepat, Raffi mengayunkannya. Tidak ada suara, tidak ada dentuman, tidak ada efek dramatis seperti percikan. Makhluk itu terpotong senyap, sepi, tanpa suara, seperti bayangan yang diputus dari sumber cahaya. Tubuhnya jatuh menjadi debu hitam, lalu menghilang. Hanya meninggalkan hawa dingin yang perlahan memudar. Keheningan setelah pertempuran. Seluruh pesantren sunyi. Angin berhenti. Daun-daun beringin yang gugur berhenti bergerak. Bahkan suara jangkrik hilang. Raffi menghela napas. Sorban putihnya jatuh perlahan ke tanah. Cahaya yang sempat muncul di sekelilingnya padam satu persatu. Ketika ia berbalik, seluruh santri mundur hampir bersamaan. Bukan takut, tapi takjub, kagum, gentara, gemetar menyadari siapa sebenarnya yang sedang berdiri di depan mereka. Arman, yang paling banyak mengejeknya, merangkak maju. Raffi, siapa kamu sebenarnya? Raffi mengangkat wajah. Matanya kembali seperti mata santri pendiam yang mereka kenal. Aku hanya murid Kiai, jawabnya pelan. Tapi ada sesuatu yang harus kalian tahu. Malam ini, baru awalnya. Semua santri menelan ludah. Karena jika yang barusan hanyalah awal, maka ancaman yang sebenarnya masih tersembunyi di balik gelapnya malam. Dan Raffi belum mengungkap siapa dirinya. Angin dini hari masih membawa sisa hawa dingin setelah pertempuran tadi. Beberapa santri masih gemetar, sebagian menangis tanpa suara, sebagian lagi masih sujud karena lutut mereka tidak sanggup menopang tubuh. Meski makhluk besar itu sudah musnah, hawa gelapnya masih tertinggal di halaman pesantren, seperti bau petir yang belum selesai menyambar. Kiai Abbas berdiri di serambi, memegang dadanya yang sesak. Ia menyaksikan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, mulai dari kemunculan makhluk berwujud asap hingga kilatan cahaya yang memenggalnya. Tapi ia tidak ikut turun tangan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ilmu yang digunakan Raffi bukan ilmu manusia zaman sekarang. Kiai Abbas memejamkan mata, beristighfar pelan. Ya Allah, aku kira hanya rumor. Rumor yang sudah lama ia dengar dari seorang kiai sepuh, bahwa ada seorang anak remaja yang lahir membawa jejak ruhani salah satu wali Songo. Dan malam ini, rumor itu bukan lagi rumor. Tepat ketika para santri mulai merasa keadaan tenang, suara seperti retakan kaca raksasa terdengar dari langit. Traa, semua mendongak. Raffi berhenti berjalan. Kiai Abbas menahan napas. Langit di atas pesantren retak, seperti lapisan tipis yang digores oleh sesuatu dari balik sana. Retakan itu membentuk garis melengkung yang memanjang dari kiri ke kanan, memancarkan cahaya merah gelap, seperti bara yang dipaksa menyala dalam air. Arman yang masih lemah langsung jatuh terduduk. Itu bukan langit biasa. Aku ingat, waktu makhluk itu merasukiku, ia bicara tentang gerbang. Kata, gerbang, membuat Raffi menoleh cepat. Wajahnya berubah, sangat berubah. Dari retakan merah di langit itu, turun suara gemuruh rendah, seperti erangan puluhan makhluk yang diseret melewati bebatuan. Suara itu tidak keras, tapi terasa sampai ke tulang. Kemudian, suara lain menyusul. Suara tawa rendah, tawa yang tua, tawa yang tidak memiliki bentuk, tawa yang membuat semua santri secara refleks menutup telinga, karena setiap gelombangnya menusuk masuk seperti belati memecah gendang telinga. Raffi memijakan kaki lebih kokoh ke tanah. Itu bukan makhluk yang tadi, gumamnya. Ini, jauh lebih tua. Kiai Abbas maju satu langkah. Raffi,
Apakah mereka datang mencarimu? Raffi terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak. Mereka datang mencari siapa yang pernah menangkap mereka 600 tahun lalu. Semua santri membeku. 600 tahun? Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Dari retakan merah itu, sesuatu merosot turun. Pertama hanya berupa tetesan gelap seperti oli bercampur darah. Lalu makin banyak. Lalu membentuk seperti benang hitam yang menjulur ke bawah, menjuntai seperti akar gantung. Para santri mundur panik. Lalu muncul kepala. Tidak seperti kepala makhluk pertama. Kepala ini besar, lonjong, memiliki 5 wajah yang bertumpuk vertikal. Setiap wajah membuka mata lebar-lebar tanpa kelopak. Bola matanya memutih seluruhnya. Mulutnya terbelah sampai telinga, penuh gigi kecil-kecil yang berderak tanpa henti. Tubuhnya menyusul, seolah diturunkan dengan paksa dari langit retak itu. Tubuhnya tinggi, lebih dari makhluk pertama. Kulitnya seperti tanah kuburan yang basah, bercampur belatung, bergerak dalam gelombang-gelombang kecil. Raffi melangkah maju, tapi kali ini, kakinya terasa lebih berat. Seperti tubuhnya menahan beban yang tidak terlihat. Karena ia tahu makhluk ini. Ia tahu siapa mereka. Ini bukan makhluk lokal. Ini bukan jin pesantren. Ini bukan hadam. Ini bukan setan gunung. Ini adalah makhluk yang pernah ditundukkan oleh seorang wali besar pada abad ke-15. Makhluk yang dulu pernah mengamuk di Gresik, Ampel, dan Tuban, sebelum dihancurkan oleh wali itu dan dikurung jauh di dalam celah antara dua alam. Dan malam ini, kurungannya retak. Brutalitas dimulai. Makhluk itu menatap ke arah para santri. Lebih tepatnya, menatap jiwa mereka. Dan efeknya mengerikan. Santri yang paling dekat langsung memuntahkan darah dari hidung. 2 orang lainnya pingsan mendadak. Yang satu terjatuh dengan posisi aneh, seperti tulangnya kehilangan tenaga. Ada yang menangis tanpa suara sambil menutup wajah, karena tekanan mentalnya seperti ribuan jarum menembus kepala. Arman menjerit, memegang dada. Wajah-wajah itu, aku melihatnya, di dalam kepalaku. Raffi mengangkat tangan, berusaha membentengi para santri dengan tirai cahaya tipis. Tapi makhluk itu masih terus menekan dengan tatapan 5 wajahnya. Tiba-tiba, salah satu wajah makhluk itu meludah sesuatu. Ludahan itu seperti lendir hitam panjang yang melesat dengan kecepatan tidak masuk akal. Mengenai salah satu pohon kelapa di halaman. Pohon itu langsung membusuk dari pangkal hingga pucuk hanya dalam hitungan detik. Daunnya rontok, batangnya hitam, lalu ambruk dengan suara berat. Santri-santri menjerit. Makhluk itu menoleh ke mereka. Dan ia meludah lagi. Kali ini ke arah manusia. Raffi menggerakkan tangan kanan secepat kilat, membentuk lingkaran cahaya yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Rang! Lendir hitam itu memantul, menghantam tanah, dan membuat lubang sedalam 2 meter. Tanah di sekelilingnya hangus seperti kena asam kuat. Tapi Raffi mundur 1 langkah. Mundurnya Raffi membuat seluruh pesantren panik. Karena Raffi tidak pernah mundur sebelumnya. Makhluk itu tertawa. 5 wajahnya tertawa bersamaan. Tapi suara yang keluar hanya satu. Suara yang sangat berat dan sangat tua. Pewaris cahaya, kami sudah mencium wangi ilmumu sejak malam pertama kau menginjakan kaki di tempat ini. Kiai Abbas menelan ludah. Raffi, apa yang mereka maksud? Raffi tidak menjawab. Makhluk itu terus berbicara. Suaranya menggema di seluruh halaman. Ilmu itu, yang dulu memenjarakan kami, muncul lagi di dunia manusia. Raffi mengatupkan rahang. Dan kau? Suara makhluk itu semakin rendah. Adalah pecahan dari dia yang dulu menghabisi kami. Semua santri seketika membeku. Arman menatap Raffi dengan mulut terbuka. Pecahan? Maksudnya apa? Raffi menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka sebagian rahasia itu. Aku bukan reinkarnasi, jawabnya. Aku tidak menggantikan siapapun. Aku bukan wali. Para santri mulai bernapas lega. Sampai Raffi melanjutkan. Aku hanya membawa sebagian kecil dari ruhani seseorang yang pernah hidup di masa mereka. Ilmu itu melekat seperti bayangan yang tidak bisa dilepas. Kiai Abbas menatapnya dengan campuran takut dan takjub. Raffi,
Siapa gerangan wali itu? Raffi menunduk. Orang yang ilmunya sudah punah. Orang yang nyaris tidak pernah disebut dalam sejarah. Orang yang jauh lebih keras, jauh lebih tegas, dan jauh lebih berbahaya dari Wali Songo yang kalian kenal dari buku sekolah. Semua terdiam. Arman menelan ludah. Siapa? Raffi menjawab pelan. Beliau yang dulu menangkap makhluk ini. Makhluk itu tidak menunggu. Ia menjerit. Tanah bergetar. Wajah-wajah di dadanya membuka mulut sekaligus, memuntahkan suara yang membuat kaca jendela meledak. Lalu makhluk itu menyerang, mengacungkan puluhan tangan yang muncul dari kabut hitam di sekeliling tubuhnya. Raffi bergerak, tapi ia terlambat setengah detik. Salah satu tangan makhluk itu berhasil menghantam tiang besar di Serambi. Braa! Tiang itu pecah menjadi serpihan. Para santri berhamburan kabur. Makhluk itu mengulurkan belasan tangan ke arah mereka. Tangan-tangan itu bukan untuk memukul, tapi untuk menarik jiwa. Begitu tangan itu menyentuh tubuh, kulit manusia langsung pucat, mata membeku, napas tercekat. Kiai Abbas berteriak, "Raffi, santri-santri kita!" Raffi menggertakkan gigi, tidak ada pilihan lain. Ia harus membuka ilmu yang disegelnya. Ilmu yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Ilmu yang dulu hanya dimiliki satu orang yang namanya sengaja dihilangkan dari catatan sejarah Islam Jawa agar umat tidak salah menempatkan derajatnya. Raffi mengangkat kedua tangannya. Udara di sekelilingnya menguning. Tanah bergetar. Angin merobek-robek sorbannya. Raffi berbisik. Ilmu langit ketujuh. Terbukalah. Cahaya besar membuncah dari tubuhnya, menerangi seluruh halaman. Makhluk itu menjerit keras. Para santri menutup mata. Kiai Abbas terdorong mundur. Dan langit, yang tadi retak, pecah lebih besar lagi. Dari atas sana, sesuatu turun. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Cahaya yang membuncah dari tubuh Raffi membuat seluruh halaman pesantren terlihat seperti siang hari. Santri-santri menutup mata karena silau, sementara makhluk berkepala 5 itu meraung keras. Raungan yang memecah genteng, merontokkan daun, dan membuat kaca jendela asrama pecah bersamaan seperti ditembak dari dalam. Tapi bukan cahaya itu yang membuat semuanya berubah. Yang membuat mereka gemetar adalah sosok yang turun dari langit retak. Awalnya hanya berupa siluet samar, seperti bayangan manusia yang terbuat dari asap keemasan. Namun makin lama bentuk itu semakin jelas. Tubuh tinggi, berjubah putih yang seolah terbuat dari kabut, wajah tanpa garis, hanya sepasang mata bercahaya seperti bara yang tenang. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah pesantren, seluruh makhluk halus di sekitar wilayah itu lari tunggang langgang. Bahkan jin penjaga, hadam-hadam yang menjaga pohon besar, dan makhluk-makhluk kecil yang biasanya gentayangan di sekitar musyala, semuanya hilang seperti tak berani menatapnya. Kiai Abbas gemetar sampai lututnya bergetar sendiri. Ya Allah, itu bukan manusia, itu bukan jin, itu apa? Raffi menunduk. Beliau bukan makhluk. Beliau, bayangan dari masa lalu. Arman berbisik ketakutan, hampir tidak bisa membentuk kata. Bayangan siapa? Vi? Raffi menatap sosok berjubah kabut itu, dan wajahnya berubah menjadi sangat serius. Bayangan guruku. Orang yang pernah menghancurkan makhluk itu 6 abad lalu. Semua santri terpaku. Gurunya? Berarti benar. Raffi bukan hanya membawa serpihan ilmu, tapi juga serpihan ruhani wali besar yang hilang dari catatan sejarah. Makhluk berkepala 5 itu meraung marah. Ia menunjuk Raffi dan bayangan guru itu dengan 5 wajah sekaligus. Kau kembali lagi. Suara itu menggema seperti ribuan gong dipukul bersamaan. Makhluk itu melompat, memekarkan tubuhnya menjadi jauh lebih besar. Tingginya hampir 3 lantai bangunan asrama. Belasan tangan muncul dari kabut hitam di sekeliling tubuhnya, menggenggam udara seperti ingin merobek langit. Setiap langkahnya memecah tanah. Setiap gerakannya membuat batu melayang. Setiap suaranya membuat santri muntah darah. Namun bayangan guru itu hanya berdiri, tidak bergerak, tidak tampak gentar, tidak tampak berniat melawan dengan cara biasa. Raffi mengangkat tangan, membentuk simbol lingkaran kuning di udara. Simbol itu berputar cepat seperti cakram. Makhluk itu menghantam tanah dengan sepasang tangan raksasanya. Duar!
Ledakan tanah beterbangan ke segala arah. Para santri berteriak ketakutan. Namun ketika tanah itu hampir mengenai mereka, tanah itu berhenti di udara, menggantung seperti tertahan oleh tangan tak terlihat. Itu ulah bayangan guru tersebut. Raffi menatap makhluk itu tanpa berkedip, lalu bersuara, "Kau dulu pernah dikurung oleh beliau. Sekarang, aku yang akan menutup pintumu selamanya." Makhluk itu tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduk semua santri berdiri. "Kau bukan dia. Kau hanya bayangan tipis. Ilmu itu bukan punyamu." Jawaban Raffi menggelegar. "Bukan punyaku, benar, tapi amanahku." Brutalitas perang dimulai. Makhluk itu mengayunkan tangan raksasa ke arah Raffi. Udara terbelah. Angin memekik. Tanah bergulung seperti ombak. Raffi menyilangkan tangan. Beraak. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang menghantam semua bangunan pesantren. Genteng pecah. Pintu-pintu terlepas. Dinding retak. Debu tebal memenuhi udara. Santri-santri berguling di tanah, berusaha menutup telinga, tapi tekanan suara makhluk itu seperti ribuan pasak menusuk tulang. Kiai Abbas merangkul beberapa santri yang hampir pingsan. "Bacalah zikir. Bacalah zikir. Jangan biarkan pikiran kalian kosong." Tapi suara mereka tenggelam oleh gemuruh perang. Makhluk itu memuntahkan kabut hitam dari 5 mulutnya. Kabut itu bukan asap, itu penyedot ruh. Jika mengenai manusia, mereka akan roboh seperti boneka tanpa jiwa. Kabut itu bergerak seperti ular raksasa menuju para santri. Raffi membuat gerakan cepat. Dengan satu sapuan tangannya, tras! Kabut itu terbelah dua, lalu terbakar oleh cahaya kuning terang yang meledak dari telapak tangan Raffi. Makhluk itu menjerit kesakitan, tapi tidak berhenti. Ia meraih salah satu pohon beringin besar dengan kedua tangan raksasanya, mencabutnya dari akar, lalu mengayunkannya ke arah Raffi seperti memukul tiang listrik. Pohon itu melintas di udara dan duar, menghantam tanah tepat di tempat Raffi berdiri. Tanah pecah, batu-batu melesat seperti peluru. Para santri menjerit seolah mereka melihat Raffi mati. Kiai Abbas menutup muka dengan sorban. "Ya Rabbi." Debu luar biasa tebal menutup pandangan. Semua orang menahan napas. Hening, sangat hening, sampai angin berputar, dan debu tersapu oleh cahaya. Ketika debu hilang, Raffi masih berdiri, tapi wajahnya berubah. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Dan bayangan guru di belakangnya tidak lagi samar. Tubuhnya kini tampak jelas seperti manusia hidup, meski terbuat dari cahaya kabut. Makhluk berkepala 5 itu mundur setengah langkah. Ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam 6 abad, ia takut. Raffi maju perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah memancarkan cahaya kuning dari bekas tapak kakinya. "Engkau makhluk yang tidak belajar," ucap Raffi. "6 abad lalu, kau kalah. Kini kau datang lagi tanpa belajar apapun." Makhluk itu meraung marah. "Somboong. Kau tidak sekuat dia. Kau tidak akan menyentuh kami." Raffi mengangkat tangan ke atas, membentuk simbol berbentuk persegi panjang bercahaya. Simbol itu perlahan berputar di udara. Makhluk itu tahu simbol itu. Itu segel. Segel yang dulu pernah mengurungnya. Makhluk itu menggila. Ia menjerit memecah malam. Ia merobek tanah. Ia memuntahkan belasan lidah hitam. Ia mengeluarkan duri-duri dari punggungnya. Ia melompat ke langit. Ia menghantam Raffi dari depan, belakang, atas, dan samping. Tapi bayangan guru Raffi bergerak, dan perang menjadi jauh lebih brutal. Pertarungan wali versus makhluk kuno. Bayangan guru itu mengayunkan tangan ke depan. Gerakan itu sederhana, tapi efeknya seperti meteor menghantam bumi. Boom! Makhluk itu terhempas mundur, membelah pohon, menghancurkan dinding asrama, membuat tanah berlubang sangat dalam. Makhluk itu bangkit, mengamuk, mencakar udara. Bayangan guru itu memutar jari telunjuknya. 5 wajah makhluk itu meledak api. Mulut-mulutnya mengeluarkan darah hitam. Ia meraung sampai suaranya pecah. Raffi mengangkat simbol segel itu di atas kepala. Cahaya langit berubah kuning keemasan. Awan berputar cepat. Angin memekik seperti dicabik-cabik.
Makhluk itu merangkak maju, memaksa tubuhnya bergerak meski sebagian wajahnya sudah meleleh. Ia berteriak, "Jangan! Jangan gunakan itu! Itu ilmu yang dilarang! Itu ilmu miliknya! Itu ilmu wali yang hilang! Itu ilmu!" Raffi mengucap, "Bismillahirrahmanirrahim." Dan simbol segel itu turun dengan kecepatan kilat. Zraa. Cahaya memancar ke seluruh pesantren. Malam pecah. Langit bergetar. Makhluk itu menjerit terakhir kalinya. Lalu tubuhnya terbelah, meledak menjadi debu hitam, dan tersedot ke dalam simbol segel, menghilang tanpa sisa. Langit retak tertutup. Awan berhenti bergerak. Tanah berhenti gemetar. Hening. Hanya suara napas para santri yang tersengal-sengal. Bayangan guru itu perlahan memudar. Tubuhnya menjadi kabut, lalu hilang di udara. Raffi jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya kembali normal. Napasnya tersengal. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Semua santri menatapnya dengan campuran takjub dan takut. Kyai Abbas maju perlahan. "Raffi," suaranya bergetar. "Apa engkau sadar? Apa yang telah engkau lakukan malam ini?" Raffi menatapnya dengan mata yang sangat lelah. "Aku hanya menjaga tempat ini, Kyai." Kyai Abbas menggeleng. "Tidak, Raffi. Malam ini kami semua melihatnya. Engkau bukan sekadar santri." Raffi menunduk. "Kyai, jangan. Jangan sebut aku begitu. Aku hanya..." Kyai Abbas menutup mulutnya dengan satu kalimat. "Engkau pewaris wali yang hilang dari sejarah. Dan dunia gaib baru saja mengetahui keberadaanmu." Raffi tidak membalas. Karena ia tahu itu benar. Dan ia tahu, makhluk yang lebih besar akan datang. Angin malam di pesantren Al-Mahrusyah berubah menjadi dingin yang tak lazim. Dingin yang bukan berasal dari cuaca, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua daripada beringin penjaga, lebih dalam daripada sumur keramat, dan lebih liar daripada semua makhluk yang selama ini mengintai Raffi. Malam itu, segel kuno yang disembunyikan di bawah bumi mulai retak. Sejak kemenangan Raffi atas sosok-sosok hitam penjaga batas weton, para santri mulai berani keluar dari bilik dan langgar. Namun entah mengapa, sejak Bada Isya, mereka merasakan tanah bergetar sangat halus, seolah bumi sedang menahan napas. Kiai Mahrus mengumpulkan semua santri di serambi besar. "Jangan ada yang tidur malam ini," ujarnya lirih. "Sebab apa yang kalian lihat sebelumnya, belum apa-apa." Kata-kata itu membuat dada para santri terasa sesak. Namun tidak satu pun berani bertanya. Hanya satu yang tampak paling gelisah. Raffi. Ia duduk diam. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Seakan ada dua suara yang berebut di dalam kepalanya. "Aku bisa mendengar mereka," bisiknya. Makhluk-makhluk yang bahkan pada zaman para leluhur pun tidak semuanya bisa ditundukkan. Kiai Mahrus menatapnya dalam. Apakah segelnya benar-benar melemah? Raffi mengangguk perlahan. Dan seseorang telah membangunkan mawar hitam. Para santri saling berpandangan. Nama itu tidak pernah muncul dalam kitab-kitab yang mereka pelajari. Tidak ada dalam wirid, tidak ada dalam sanad, tidak ada dalam sejarah pesantren manapun. Namun dari nada suara Raffi, mereka tahu, apapun itu, jauh lebih menakutkan dari semua yang pernah menyerang mereka. Pertanda pertama, langit terbelah seperti mata. Di atas pesantren, awan tiba-tiba membentuk pola aneh. Dua celah besar yang menyerupai mata hitam yang mengamati bumi. Bukan sekadar awan gelap, tetapi bentuk yang hidup, membesar, menyempit, kemudian bergerak seolah sedang menatap ke satu titik, ke arah Raffi. Beberapa santri langsung menangis histeris. Beberapa lainnya berlari ke dalam asrama sambil menutup telinga, karena dari langit terdengar dengungan rendah seperti suara lebah raksasa. Namun Raffi justru berdiri. "Aku harus ke Beringin." Kiai Mahrus mengangguk. "Aku ikut." Mereka berdua berjalan dengan langkah cepat menuju halaman depan, diikuti beberapa santri senior yang memaksa untuk ikut meski tubuh mereka gemetar. Saat mereka sampai, beringin tua bergetar lebih hebat dari biasanya. Daunnya bergerak bukan karena angin, tetapi seperti ditarik oleh kekuatan dari bawah tanah. Akar-akarnya terangkat setinggi lutut manusia. "Astagfirullah, beringinnya berdiri," gumam salah satu santri. "Ya,
Pohon itu tidak lagi menempel kuat pada tanah. Ia seperti makhluk hidup yang memaksa mencabut dirinya sendiri untuk keluar dari posisi penjagaan. Raffi memejamkan mata. Segel mawar hitam, salah satu makhluk yang bahkan para wali hanya mampu mengasingkannya, bukan memusnahkannya. Kiai Mahrus bertanya dengan suara tercekat, "Makhluk macam apa mawar hitam itu?" Raffi membuka mata, dan suaranya bukan lagi suara remaja. Makhluk yang diciptakan bukan dari tanah, bukan dari api, bukan dari cahaya, tapi dari ketakutan manusia. Ketika ketakutan memuncak di suatu tempat, ia akan lahir. Para santri mundur satu langkah serempak. Pertanda kedua, munculnya sosok ketiga dalam diri Raffi. Selama ini, Raffi hanya menunjukkan dua lapisan, dirinya sebagai manusia, dan lapisan ruh kuno yang merupakan warisan Wali Songo yang hilang dari catatan. Namun malam itu, lapisan ketiga muncul. Ketika beringin mendadak meledak dengan suara keras. Braak! Batangnya pecah seolah dihantam sesuatu dari dalam tanah. Akar-akar mencambuk ke segala arah. Salah satunya hampir mengenai seorang santri, namun Kiai Mahrus menarik anak itu tepat waktu. Dari lubang hitam di bawah akar, muncul asap tebal berwarna abu kebiruan. Dan saat asap itu menyentuh kaki Raffi, tubuhnya langsung berubah. Matanya menjadi putih seluruhnya. Napasnya terhenti. Kedua lengannya mengangkat sendiri tanpa ia sadari. Suaranya berubah. Lebih tua, lebih dingin, dan bukan milik Wali Songo ke-9, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua. Raffi, Raffi. Kiai Mahrus mengguncangnya. Namun Raffi berdiri tegap, wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. "Aku, penjaga keturunan." Lapisan ketiga ini dibangkitkan untuk satu tujuan saja, menghadang mawar hitam sebelum ia mengambil tubuh manusia pertama. Para santri gemetar hingga lutut mereka berbunyi. Pertanda ketiga, suara dari bawah tanah. Tiba-tiba tanah tepat di depan mereka terbelah kecil. Bukan retakan biasa. Retakan itu seperti mulut yang membuka perlahan, mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti tangisan seorang perempuan dan geraman makhluk buas. Bersamaan, suara itu masuk ke telinga santri dan membuat kepala mereka sakit luar biasa. Beberapa pingsan. Kiai Mahrus memeluk kepala. Inilah mawar hitam, makhluk yang membawa kegilaan. Raffi mengangkat tangannya. Dari kedua telapak tangannya muncul dua lingkar cahaya. Satu putih keemasan, satu merah darah dengan pola kuno. Ini pertama kalinya para santri melihat Raffi mengeluarkan dua jenis cahaya sekaligus. "Ini pertanda," kata Raffi, suaranya bergema seakan berasal dari dua dimensi. "Mawar hitam telah memilih tubuh manusia di antara kita." Para santri serentak ketakutan. "Siapa? Siapa di antara kita?" Namun Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke seluruh penjuru pesantren, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Tubuh itu sudah ditandai, tinggal menunggu ia naik ke permukaan. Puncak episode, Raffi menghilang di dua alam. Tanah kembali bergetar. Lebih kuat, para santri berpegangan pada tiang serambi. Beringin tua ambruk ke samping, pohonnya patah menjadi dua, dan akar-akarnya ditelan kembali oleh tanah seolah tidak pernah ada. Asap biru naik semakin tebal. Dan tiba-tiba, tubuh Raffi terbelah menjadi dua bayangan. Satu bayangan masuk ke dalam tanah hitam itu. Satu bayangan tetap berdiri di permukaan. Kiai Mahrus menjerit, "Raffi, jangan!" Namun sudah terlambat. Bayangan pertama telah hilang ke alam bawah tanah, masuk ke wilayah mawar hitam. Yang tersisa hanya bayangan kedua, yang berwujud Raffi, tapi matanya kosong, tubuhnya limbung, seakan separuh jiwanya telah tertarik ke dimensi lain. Kiai Mahrus menahan tubuhnya agar tak jatuh. "Ya Allah, apa yang terjadi padamu?" Raffi membuka mulut. Namun suara yang keluar bukan suara manusia. "Pertempuran baru dimulai. Jika aku tidak kembali sebelum fajar, mawar hitam akan menemukan tubuh barunya di antara kalian." Para santri serentak menangis. Lampu-lampu pesantren padam. Angin berhenti, dan dari bawah tanah terdengar jeritan panjang, jeritan pertama dari mawar hitam yang bangkit kembali setelah ratusan tahun.
Fajar belum menyingsing. Pesantren Al-Mahrusyah berada dalam diam yang tak biasa. Diam yang seperti menahan ribuan jeritan di balik dindingnya. Semua santri berkumpul di serambi besar. Sebagian menangis, sebagian tak sanggup berdiri. Sejak tubuh Raffi terbelah, setengah ke permukaan, setengah ditarik ke alam bawah tanah, tidak ada yang berani bergerak mendekat ke halaman beringin. Kiai Mahrus berdiri di tengah lingkaran santri, memegang tasbih yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Namun malam itu, tasbih itu terasa dingin seperti es. Seolah benda itu sendiri menolak hadir pada saat sesuatu yang jauh lebih tua dari doa akan bangkit. "Jangan ada yang menyentuh tanah retakan itu," kata Kiai Mahrus dengan suara bergetar. "Antara alam kita dan alam mawar hitam kini sangat tipis. Satu langkah salah, bisa menarik kalian masuk." Namun saat ia berbicara, suara gemuruh muncul dari bawah bumi. Bukan gempa, bukan retakan biasa. Ini suara makhluk yang mencoba naik. Para santri saling berpelukan. "Guru, kalau Raffi tidak kembali sebelum matahari naik, apa yang akan terjadi?" tanya salah satu santri dengan suara pecah. Kiai Mahrus menatap retakan tanah yang memancarkan cahaya merah gelap. "Mawar hitam akan mencari wadah. Dan wadah itu pasti manusia." Ia menarik napas panjang. "Dan jika itu terjadi, seluruh pesantren ini akan menjadi pintu bagi makhluk-makhluk dari bawah tanah." Seakan menjawab kata-kata itu, retakan tanah membesar. Dari dalamnya, terdengar suara jeritan. Jeritan yang tidak mungkin berasal dari satu mulut saja. Seperti gabungan manusia yang disiksa, binatang yang digorok, dan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sementara wajah Raffi yang kosong masih berdiri di permukaan, jiwa aslinya telah terseret ke lorong panjang tak berujung. Lorong itu bukan tanah, bukan batu, bukan kayu, melainkan ketakutan manusia yang membeku seperti dinding. Di sana, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kenangan buruk manusia. Jeritan orang-orang yang mati ketakutan. Tawa makhluk-makhluk tanpa wujud. Bisikan yang menyebut nama Raffi berulang kali. "Raffi, Raffi, Raffi, akhirnya kau kembali." Langkahnya berhenti. Di hadapannya berdiri sosok tinggi dengan tubuh berupa asap hitam yang berputar seperti pusaran badai. Sosok itu tidak punya wajah. Namun dari kegelapannya muncul kelopak bunga hitam yang perlahan terbuka. Inilah mawar hitam. Makhluk yang diciptakan dari rasa takut manusia sejak ratusan tahun lalu. Makhluk yang bahkan para wali tidak memusnahkan, hanya disegel dan dibuang ke alam bawah. Dan kini segelnya pecah. "Aku telah menunggu, jelmaan wali yang hilang dari sejarah," bisik mawar hitam. Raffi menatap lurus. "Namaku bukan jelmaan. Aku bukan reinkarnasi." Biarpun dikelilingi kegelapan pekat, matanya memancarkan cahaya putih seperti bintang yang lahir dari kehampaan. "Aku adalah sisa ke-9. Wali Songo versi yang tak pernah dituliskan. Apa yang dicoret oleh sejarah, melekat padaku." Langit lorong retak. Mawar hitam bergetar. Ia mengeluarkan geraman panjang. "Kalau begitu, mari kita selesaikan dosa masa lalu itu." Mawar hitam mengangkat lengannya. Dari tubuhnya muncul puluhan tangan hitam, memanjang seperti belut, masing-masing memiliki bentuk jari yang meruncing dan berduri. Tangan-tangan itu melesat menuju Raffi. Namun saat hampir menyentuhnya, Raffi menghancurkannya dengan suara tauhid. "Astagfirullahal azim. Samina wa adhana. Allahu Akbar." Setiap kalimat keluar dari mulutnya seperti gelombang cahaya. Tangan-tangan hitam itu meleleh, hancur seperti lilin terkena api. Mawar hitam menggeram. "Doa tidak akan menyelamatkanmu selamanya." Raffi maju selangkah. "Doa bukan penyelamat. Doa adalah perintah. Cahaya di tubuhku, bukan dari diriku. Ada ribuan ruh saleh yang ikut berdiri bersamaku." Dan saat ia mengangkat kedua tangannya, lorong bawah tanah tiba-tiba terisi cahaya putih keemasan. Sementara itu, di dunia manusia, para santri masih berdesakan di serambi. Namun tiba-tiba tubuh salah satu santri bernama Haris kejang. Matanya berubah hitam. Ia mengeluarkan suara parau. "Sasaat tutu." Kiai Mahrus tersentak. "Mundur semua." Mawar hitam mulai memilih wadah. Haris merangkak seperti hewan, gerakannya cepat dan tidak manusiawi.
Para santri berteriak ketakutan. "Tahan dia!" teriak Kiai Mahrus. Dua santri senior mencoba menahan, namun Haris mengangkat tubuh mereka dengan satu tangan, kekuatan yang mustahil dimiliki manusia normal, dan melempar keduanya seperti boneka. Tubuh Haris menggeliat seperti sedang ditarik dari dalam. Suara kedua muncul dari tenggorokannya. 2A. Kiai Mahrus tahu, ketika hitungan ketiga keluar, mawar hitam akan naik ke tubuh itu. "Raffi, cepatlah kembali," bisiknya. Di ruang bawah tanah, mawar hitam berubah bentuk. Ia kini seperti bunga raksasa dengan ribuan kelopak hitam yang bergerak seperti tentakel. Setiap kelopak memiliki wajah penderita, orang-orang yang mati ketakutan berabad-abad lalu. "Lihatlah, ketakutan manusia adalah kekuatanku." Raffi maju, tidak gentar. Di belakangnya terlihat bayangan 9 sosok, 9 cahaya, seperti wali-wali yang berdiri bersama. "Aku tidak sendirian," kata Raffi. "Ilmu yang kutanggung bukan warisan, tapi amanah." Ia mengangkat tangan, dan dari lisannya keluar doa yang tidak pernah terdengar di permukaan. "Ya Nurul Haq, bukakan pintu langit bagi hamba MU." Langit lorong terbuka, cahaya seperti matahari turun menghantam mawar hitam. Makhluk itu menjerit, jeritan yang mengguncang dua alam sekaligus. Haris kini bangkit untuk terakhir kalinya. Tubuhnya melengkung, matanya hitam sepenuhnya, tulang punggungnya menyembul seperti terbalik. Suara ketiga keluar, 3A. Namun tepat sebelum hitungan selesai, tubuh Raffi di permukaan membuka mata. Matanya bukan putih, bukan hitam, melainkan merah keemasan, warna yang tidak berasal dari dunia manusia. Seluruh pesantren terseret ke dalam hening, seakan seluruh alam berhenti bergerak. Raffi mengangkat tangan. "Belum waktumu." Suara itu menggema ke seluruh pesantren. Tubuh Haris terlempar ke belakang, terbanting ke lantai, lalu kejang-kejang sebelum akhirnya pingsan. Raffi, yang setengah jiwanya kembali, berdiri tegak. "Aku harus menutup pintunya," katanya lirih. Tiba-tiba cahaya putih muncul dari tanah retakan. Bayangan Raffi yang bertarung di alam bawah tanah meloncat keluar seperti petir, masuk ke tubuh Raffi di permukaan. Tubuhnya tersentak hebat. Dua suara menyatu dalam satu napas. Dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan dimulai, Raffi menunjukkan wajah aslinya. Wajah manusia. Bercampur cahaya kuno. Seperti seseorang yang pernah hidup di dua zaman berbeda. Kiai Mahrus jatuh bersujud. Ini bukan jin, bukan manusia biasa, bukan ruh biasa. Beliau adalah yang hilang dari catatan sejarah. Tanah retakan melebar. Mawar hitam muncul setengah tubuhnya ke permukaan, berusaha naik. Namun Raffi mengangkat tangan kanan. Dari telapak tangannya muncul pola segel kuno, pola yang sama sekali tidak dikenal pesantren manapun. Pola itu berbentuk garis-garis geometri yang berputar seperti pusaran matahari. Raffi menekan tanah dengan tangan. "Dengan izin MU, ya Rab, kututup kembali pintu ketakutan." Mawar hitam menjerit. Tangannya mencoba meraih Raffi, namun digagalkan cahaya putih. "Kau tidak bisa mengusirku," teriak mawar hitam. "Aku lahir dari manusia. Ketakutan mereka adalah makananku." Raffi menatapnya. "Benar. Dan karena manusia menciptakanmu, manusia pula yang akan mengakhiri keberadaanmu." Ia menekan telapak tangan ke tanah. Braa. Retakan tertutup paksa. Kelopak-kelopak mawar hitam terjepit. Tubuh hitam itu terbelah, lalu ditarik kembali ke alam bawah. Terjadi ledakan cahaya yang menyelimuti seluruh pesantren. Semua santri menutup mata. Semua suara terhenti. Ketika cahaya mereda, tidak ada lagi retakan. Tidak ada lagi asap hitam. Beringin yang hancur perlahan tumbuh kembali. Seperti proses berpuluh tahun terjadi dalam beberapa detik. Pesantren sunyi. Angin kembali berhembus. Langit memberi tanda fajar. Raffi berdiri di tengah halaman. Wajahnya terlihat lelah, namun tenang. Mata merah keemasan perlahan padam, kembali menjadi mata manusia biasa. Kiai Mahrus mendekat, lututnya gemetar. "Siapa sebenarnya dirimu, wahai anakku?" Raffi tersenyum tipis, senyum yang mengandung beban ratusan tahun. "Aku tidak akan menyebut namaku," katanya.
Nama asliku dulu, sengaja dihapus. Para santri menahan napas. Aku bukan Wali Songo ke-10. Bukan pula jelmaan biasa. Akulah yang ke-9, sosok yang hilang dari catatan. Bukan karena tiada, tapi karena tugasku berbeda. Suara burung di kejauhan terdengar untuk pertama kali setelah malam panjang. Tugasku bukan mengajarkan Islam, bukan berdakwah, bukan membangun pesantren. Raffi menatap jauh ke ufuk timur. Tugasku adalah menjaga manusia dari sesuatu yang bahkan para wali tidak bisa hapuskan. Mawar hitam, ketakutan, kegelapan purba. Raffi menahan napas. Dan tugasku belum selesai. Ketika matahari naik, Raffi melangkah ke tepi pesantren. "Kau mau kemana?" tanya Kiai Mahrus. "Ke tempat di mana segel lain sedang melemah." Para santri ingin menahannya. Mereka memohon agar ia tinggal, mengajari mereka, membimbing mereka. Namun Raffi hanya menunduk. "Jika aku tinggal, ketakutan akan mengikuti kalian. Jika aku pergi, kalian selamat." Ia melangkah menjauh. Cahayanya memudar. Tubuhnya perlahan hilang di balik pepohonan. Hingga akhirnya, ia lenyap. Kiai Mahrus menatap langit. Air matanya jatuh. Pesantren ini telah menjadi saksi lahirnya sesuatu yang tidak akan diulang sejarah. Angin membawa suara lirih yang tidak jelas apakah itu angin atau suara Raffi dari kejauhan. "Aku kembali ketika ketakutan manusia memanggilku."